ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diizinkan oleh Allah untuk duduk di rumah Allah, mempelajari ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan iman Islam kita, ketakwaan kita, taufik dan hidayah buat kita, amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pelajaran adabul insan kita, masuk kepada poin yang ke-10 daripada adab salat. An yusalliya as-salatan nafilatal qabliyata ka qabliyati subhi wa dhuhri wal asri wal jumu'atil muakkadah wa kadzalikal maghrib wal isya. Hendaknya seorang manusia itu melaksanakan salat sunnah qabliyah ka qabliyati subhi, seperti salat sunnah qabliyah subuh, wa zuhri, dan salat sunnah zuhur, wal asri, begitupun asar, wal jumu'ati, dan salat sunnah Jum'at al muakkadah, wa kadzalikal maghrib wal isya, begitupun maghrib dan isya, ya. Jadi dianjurkan kita untuk melaksanakan salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Apa hikmahnya orang mengerjakan salat sunnah qabliyah ba'diyah? Hikmahnya adalah salat wajib yang kita kerjakan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima. Ya, jadi salat qabliyah ba'diyah itu ibarat sayap yang menerbangkan amal ibadah kita. Ya. Jadi kalau kita sudah salat terus kita ngerjain qabliyah, ngerjain ba'diyah, itu amalan ibarat punya sayap. Itu amalan terangkat dengan sebab ibadah yang sunnah, ya. Itu fungsi qabliyah salah satunya itu. Yang kedua, diantara fungsi qabliyah ba'diyah adalah ya, semacam isti'dad, ya, kita bersiap. Jadi kalau kita pengen sholat, itu pemanasannya qabliyah gitu. Nah, ini dikatakan di sini wa adnal kamali fiha asyru rakaatin, dan jumlah rakaat salat sunnah qabliyah atau ba'diyah itu sekurang-kurangnya ada 10 rakaat, ya. Ghairul witri, yang mana yaitu selain daripada salat witir. 10 selain sholat witir. Apa saja 10 rakaat yang disunahkan tadi? Rakaatani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, ya. Wa rakaatani ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaatani ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'atani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu ya. Jadi kalau kita pengen dapat kadar minimal tapi sempurna, istilahnya adnal kamal, berapa rakaat tadi? 10. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, dan 2 rakaat sebelum subuh, ya. Wal akmalu, adapun yang sempurna. Nah, yang sempurna nih, kalau tadi kan cuman sekedar paling minimal, batas minimal tapi sempurna. Wal akmalu an yusalliya samaniya asyara, ya. Dia itu sholat sebanyak 18 rakaat, ya, 18, ya. Bagaimana tuh? 4 qabliyah zuhur, 4 ba'diyah zuhur. Berapa itu? 8. 4
qobliyah asar berapa? 12. Ya. 2 ba'diyah maghrib berapa? 2 ba'diyah isya. 2 qobliyah subuh berapa? Nah itu 18. Ya. Jadi yang sempurna itu qobliyah zuhurnya 4, ba'diyahnya 4, qobliyah asar 4, sisanya 2 semua. Itu yang paling sempurna. Ya, cuman kita mulainya dari yang 2 dulu ya. Ya boleh aja kalau mau 4 silahkan. Ya. Cuman kalau emang bisanya dikit, ya dikit dulu, jangan langsung 4 gitu. Ntar malah kagak istiqomah. Wa qala al-Khudri samanin fasqut sunnatal isya'i. Ya. Fa asqata sunnatal isya'i. Berkata al-Imam Khudri, total yang paling sedikit tapi sempurna itu bukan 10 tapi 8. Jadi sholat sunnah 8 rakaat. Apa yang digugurkan? Yang digugurkan sunnah isya, ba'da isya. Ya, jadi ba'da isya enggak termasuk di ghairu muakkadah kata Imam Al-Khudri. Wa qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi, fi sunnatil jum'ati ba'daha wa qablaha. Nah, tentang salat sunnah qobliyah Jumat dan ba'diyah Jumat itu ada apa enggak tuh? Kan kalau kita salat sunnah ya, lihat di kantor ya, masjid-masjid yang azannya satu tuh seringkali ada orang enggak qobliyah Jumat. Nah, pertanyaannya emang ada qobliyah Jumat? Jawabannya ada. Dalilnya hadis Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Al-Bukhari, riwayat yang sahih, dikatakan baina kulli adzanaini salatun liman syaa. Antara 2 salat itu ada salat sunnah bagi siapa yang pengen. Jadi mau azan qomatnya maghrib kek, mau azan qomatnya zuhur kek, azan qomatnya isya kek, zuhur, Jumat dan sebagainya, ada salat sunnah. Nah, ini dia yang dijadikan hadis umum. Ya, jadi dikatakan oleh Imam Nawawi tusannu qablaha wa ba'daha sholatun, disunnahkan qobliyah ba'diyah pada sholat Jumat, sunnahkan ya. Jadi kalau ada orang yang duduk ya nggak apa-apa ya, dia nggak dapat sunnahnya gitu. Wa aqalluha, dan sekurang-kurangnya daripada sholat tersebut rakaatani qablaha wa rakaatani ba'daha ya. Sekurang-kurang sholat sunnah Jumat itu 2 rakaat sebelumnya, 2 rakaat setelahnya. Wal akmalu arba' qablaha wa arba' ba'daha. Yang sempurna arba'un qablaha, 4 qobliyah dan 4 ba'diyah. Ya. Jelas? Jadi sholat sunnah qobliyah Jumat juga boleh berapa? 4 tuh, ya. Nah, tapi ada satu keterangan yang penting ya. Ustadz tuh 4 rakaat itu langsung ya kayak johor apa 2-2? Nah itu. Kita pengen ngerjain tuh yang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat itu langsung 4 apa 2-2? Dikatakan di sini far'un as-sunnah liman shalla arba'an qabla dhuhri aw ba'daha an yusallima min kulli raka'atain li hadisi Ali radhiyallahu anhu. Ya. Yang sunnah yang sunnah buat orang yang sholat 4 rakaat. Ya, yang sunnah bagi orang yang pengen sholat 4 rakaat sebelum zuhur atau ba'diyah zuhur, itu disunnahkan salam tiap 2 rakaat. Ya. Jadi kita datang nih, sholat sunnah qobliyah berapa tadi? 2 rakaat. Salam naik lagi berapa? 2 rakaat. Nah itu qobliyahnya berapa rakaat jadinya? Rakaat. Begitupun setelahnya 2. Ya. Nah bagaimana Ustadz, kita baru 2 terus qomat, ya udah terusin. Niatnya 4 baru 2. Ya, Allah catat 2-nya lagi. Karena innamal amalu
Ada orang kasusnya baru atur rakaat udah qomat, Allahu Akbar, qomat, tinggal sholat, langsung apa? Sholat jamaah, ya. Karena sholat sunnah, sholat zuhur wajib. Jelas paham? Ya. Boleh nggak nyelesain? Boleh, dengan syarat ya sholat sunnah kita itu lebih pendek dari si imam. Si imam nih lama nih ketahuan nih sholat johornya baca Baqarah misalnya gitu panjang tuh. Boleh kita selesaiin 2 rakaat. Tapi kalau kira-kira nih kayaknya nggak dapet nih jamaah bareng imam, udah batalin langsung buru sholat. Itu, itu cara sholat sunnah. Nah, ada satu sholat yang boleh dikerjakan di waktu yang dilarang. Ya. Apa itu? Sholat sunnah sebelum Jumat. Tadinya dilarang. Ya. Sholat sunnah sebelum Jumat, namanya sholat sunnah di waktu istiwa. Ya. Kan di antara 5 waktu yang dilarang sholat, 1 ba'da subuh, 2 pas syuruk, 3 pas istiwa, 4 pas ba'da asar, 5 pas ghurub terbenam matahari. Nah, berarti kalau kita sholat di tengah-tengah matahari yang namanya istiwa boleh nggak? Nggak boleh. Nah, tapi kecuali hari Jumat. Nah, itu dia ya. Kalau hari Jumat boleh. Ya. Hari Senin nggak boleh. Selasa nggak boleh. Jadi kalau ada orang duha jam 12 kurang 5 menit kalau sekarang nggak boleh. Karena jam 12 kurang 5 menit itu waktu istiwa. Haram sholat di situ. Atau makruh sholat di situ. Tapi kalau hari Jumat boleh. Nah, hari Jumat khusus hari Jumat. Dia mau duha jam berapa aja boleh. Itu spesialnya hari Jumat. Dia nggak ada waktu istiwa. Tuh, jelas paham ya? Kemudian sunnah adab yang 11, an yad'uwa bainal adhani wal iqamati bil ad'iyatil matsurah al waridah qabla shalah. Hendaknya seorang yang sholat itu berdoa di antara azan dan iqamah dengan doa yang telah ma'thur, doa yang telah ada dalam hadis Nabi, ya, al-waridah yang datang qabla sholat, sebelum menunaikan sholat. Apa doanya nih? Doanya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi. Ini doanya kalau kita baca khulasah Imam Habib Umar, itu ada tuh doanya tuh. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'athi wa turaddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadz biha ghaibi wa tarfa biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyid biha wajhi wa tulhimuni biha rusydi wa ta'simuni bihi min kulli su'. Nah, itu ya. Itu doa ya yang dibaca sebelum subuh. Sebelum subuh. Ini kalau kita ngamalin dalam kitab Qutul Qulub itu dibaca ya sebelum subuh atau ba'da subuh. Ba'da apa? Ba'da azan. Ya. Wa a'tini Allahumma a'tini imanan shadiqah wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun wa rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-fawza indal qada wa nuzul asy-syuhada wa aisyal su'ada wa murafaqatal anbiya wan nasra 'alal a'da. Allahumma anzaltu bika hajati wa anqas wa in qasura amali wa in qasura ra'yi wa dha'ufa amali wa aftaqartu ila rahmatik fa as'aluka ya qadiyal umur wa ya syafiyas sudur kama tujiru bainal buhur an tujirani min azabis sa'ir wa min da'watil thubur wa min fitnatil qubur. Wallahumma ma qasara anhu ra'yi wa dha'ufa anhu amali wa lam tablughu umniyati min khairin wa atahu ahadan min ibadik aw khairin anta mu'tihi ahadan min khalqik
fa inni arghab ilaika fihi wa as'aluka ya rabbal alamin. Ya, ini panjang doanya ya. Nanti ditutup dengan doa nur ya, Allahumma ij'al fi qalbi nuro fi basari nuro, itu tutupnya. Nah ini ya, jadi disunnahkan membaca doa ini. Nah kalau di beberapa tempat ini dihafal ini ya. Kalau kita baca, ada bukunya kan, tinggal baca ya. Doa sehari-hari. Kemudian an yaquma ila sholati ba'dal intiha minal iqamah. Nah ini dia. Ini yang teman-teman mungkin belum semuanya mengamalkan ya. Apa itu? Kalau bangun diri pas qomat, tunggu selesai qomat baru diri. Gitu. Ya. Jadi Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayyala shalah hayyalal falah qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah. Nah baru diri. Ya. Umumnya kan orang Allahu akbar langsung apa ya? Diri. Yang betul tunggu selesai iqamat baru diri. Itu yang sunnah ya. Bisa diamalkan? Bisa, gampang, tinggal bangunnya doang tuh ya. Cuman inget nggak? Nah itu dia masalahnya ya. Inget nggak pas besok nih pagi? Atau jangan-jangan bangunnya udah bukan pas qomat, bangun tidurnya pas doa wirid, la ilaha illallah. Gimana mau ngamalin ya, susah ya. Wakila ada yang mengatakan ma'a qaulihi qad qamatis shalah. Ada yang mengatakan ketika membaca qad qamatis shalah, qad qamatis shalatu qad qamatis shalah baru bangun. Ada dua ya. Ada yang mengatakan sampai selesai qomat baru diri, ada yang mengatakan sampai qad qamatis shalah. Ya. Wa qad dzakarna anna madhhabana annahu yustahabbu lil ma'mum wal imam an la yakuma hatta yafrughal muadzin minal iqamah, hakadha atlaqahul musannif wal jumhur. Ya, wa qala sahibul hawi fi akhir al-babil adan yanbaghi liman kana syaikhan bati'an nahdah ayyakuma inda qawlihi qad qamatis shalah. Oh, ini ada keterangan ya. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i ya. Ini disunnahkan bagi makmum, bagi imam tidak diri sampai selesai muazin iqamat. Ya. Itu dikatakan mutlak buat siapapun. Mutlak buat siapapun itu maksudnya mau yang tua, yang muda, yang depan, yang belakang, semua orang sholat kalau qomat selesaiin dulu baru bangun gitu. Ya. Nggak ada alasan begini nih. Wah, aneh kan di belakang Ustaz. Entah kalau aneh dirinya pas udah selesai qomat nggak kedapatan depan dong. Nah, kalau emang pengen dapat di depan, sholatnya langsung di mana? Di depan. Datang nih, langsung paling depan. Sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid, duduk aman udah. Bener gak? Kita kalau dari awal udah di sini, ya perlu nggak kita buru-buru ke depan? Emang udah di sini, nggak ada alasan tuh. Ya. Saat aneh nungguin apa, takut nggak dapat depan, udah di depan langsung sholatnya gitu ya. Itu kata jumhur ulama. Kata siapa? Jumhur ulama. Tapi kata Imam Mawardi dalam kitab Al-Hawil Kabir di akhir bab azan, beliau ya mengatakan yang bagi liman kana syaikhan bati'an nahdah, sepatutnya bagi orang tua nih yang bangunnya lambat an yakuma inda qaulihi qad qamatis shalah. Nah, kalau orang tua qad qamatis shalah. Kenapa? Bangunnya lama. Dia markir dulu bangunnya, markir. Kan lama tuh. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Pasti. Ya, kalau masih muda, la ilaha illallah, kelar langsung. Jelas. Jadi ada ulama yang membedakan itu yang qad qamatis shalah buat siapa? Buat yang tua. Gitu, ya.
Adapun wali sari'in nahdah buat yang bangunnya cepat an yakuma ba'dal faraq, dia hendaknya dirinya itu setelah selesai iqamat ya. Wal yastawu qiyaman fi waqtin wahid, dan habis selesai bangun langsung lurusin safnya ya, pada waktu yang sama. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad bersabda, idza uqimatis shalah, kalau salat sudah ditegakkan, fala taqumu, jangan kalian diri, hatta tarawni, sampai kalian lihat saya, kata Nabi. Udah kuat nih, Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyala shalah hayyalal falah, qad qamatis shalah Allahu akbar, la ilaha illallah. Baca doa, lihat ada imam enggak itu. Kalau belum ada imam, jangan diri dulu. Setelah imam baru diri. Ya. Kalau zaman dulu Nabi, jangan diri sampai kalian lihat saya. Ya. Jelas. Wa fi riwayati Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, hatta tarawni qad kharajtu, sampai kalian lihat saya keluar. Nah, baru tuh kalau saya udah keluar, Rasul langsung diri gitu. Paham? Itu caranya. Ya. Yang terakhir, an yadkhula ila sholati, hendaknya ia itu masuk ke dalam sholat, binasyatin, dengan penuh semangat, wa faragil qalbi, hati yang kosong, minasyawagili, dari kesibukan dunia. Jadi kalau bisa kita sholat nih, kelarin tuh kerjaan kita ya. Kelarin kerjaan kita ya. Kalau yang mungkin bengkel, kelarin dulu motornya. Kalau yang punya kerjaan, kelarin dulu kerjaannya. Apalagi yang mikir, kelarin dulu pikirannya, jangan sampai kerjaan dunia kita kebawa lagi sholat ya. Cuman pengalaman saya nih, yang namanya orang udah kelar kerjaannya, yang namanya setan mah nggak pernah berhenti kerjanya ya. Kan kita tadi kerjain kerjaan apa? Kerjaan kita dulu kan, biar pas sholat nggak mikirin. Tapi yang namanya setan, ntar ada aja bikin kerjaan ya. Contoh nih, misal ya, kita lagi sholat Allahu akbar, kosong nih, udah nggak ada apa-apaan, dibikin pikiran dah, utang mah belum bayar, utang pikiran, iya ya, utang sama dia lagi, sama dia juga muncul. Udah lupain dah, pas ruku Allahu akbar. Ntar pulangnya enaknya lewat mana nih ya? Lewat sini nih, kata Patih gitu. Lewat sini. Setan tuh pinter banget. Ya. Giliran kita bilang gini nih, ntar aja mikirinnya lagi sholat dulu. Pas selesai sholat kagak pikiran dah. Lupa dah tuh. Giliran sholat tuh inget pikiran, giliran di luar sholat lupa tuh ya. Itulah setan ya. Makanya tadi kita jangan ketipu juga ya. Saya punya temen cerita, dia lagi nambel ban, udah masuk asar, dateng orang, wah ya dah tambelin, hitung-hitung nolong orang kan, orang bocor mungkin buru-buru tambel sama dia. Selesai nambel, belum selesai, dikit lagi selesai, datang lagi orang, bannya bocor lagi, nanggung dah 2. Dikit lagi kelar, datang lagi, nanggung 3. Terus sampai maghrib kagak sholat ya. Nah itu, jadi kita kalau misalnya ditunda-tunda sama setan itu ya, kasih batas dah 1 misalnya tadi itu ya, nih kerjaan terakhir nih, dah habis ini udah enggak gitu, datang orang, udah sholat dulu gitu, yang ini biarin dah, misalnya begitu ya. Kecuali sebelum azan nih, yang Gojek nih misalnya, sebelum azan matiin HP udah, jangan lagi sholat tahu-tahu muk bunyi tuh HP tuh ya, di miss call terus muk dikesel, gua lagi sholat jangan pakai banyak ngomong.
batal ya. Tuh, jelas ya. Jadi orang kalau sholat itu harus memulai sholat dalam keadaan semangat dan hatinya kosongin. Saya ulang tadi pelajaran yang kita bahas pada malam hari ini, disunnahkan sholat qobliyah ba'diyah. Berapa tadi sempurnanya tapi sedikit? 10. Berapa maksimalnya? 18. Tuh, ya. Nah itu. Yang kedua, bagaimana cara orang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat? Dilakukan dengan dua, berarti 2 kali salam. Tuh. Kemudian dianjurkan membaca doa antara azan dan iqamah, yaitu ketika sholat subuh ya, panjang tuh doanya. Kemudian disunahkan bangun ketika iqamat adalah selesai iqamah atau ketika mengucapkan qad qamatis shalah. Jumhur ulama memutlakkan, adapun salah satu ulama Imam Mawardi mengatakan kalau buat orang yang lambat bangunnya atau orang tua maka disunahkannya ketika kalimat qad qamatis. Adapun ketika yang bangunnya cepat disunahkan ketika selesai iqamah. Dan yang terakhir, hendaknya kita memulai sholat dengan penuh semangat dan hati yang kosong dari kesibukan duniawi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah sirril Fatihah karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub